Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, kami sehat, kami kuat, kami mengalami berkat Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kami bersyukur atas semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berkati kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di tengah masyarakat yang umumnya mengagungkan posisi, jabatan, dan harta, sehingga kehidupan ini begitu sibuk diwarnai dengan mengejar-ngejar perkara yang berhubungan dengan hal-hal itu. Padahal hidup ini saudara sebenarnya hanya perlu kita jalani dengan penuh syukur dan kita tinggal menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu kita tetap harus bekerja saudara, tapi tidak perlu kita terobsesi dengan kekayaan dan berkat-berkat materi. Ada bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Syukuri apa yang ada dan bersyukurlah untuk setiap anugerah Tuhan. Kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah kehidupan yang penuh dengan berkat, dan berkat itu bukan hanya sekedar uang, saudara. Berkat itu ada banyak hal. Kesehatan adalah berkat, ketenangan, kedamaian dalam hati itu adalah berkat. Makanan yang cukup setiap hari, walaupun sederhana, adalah berkat juga, saudara. Keluarga kita adalah berkat, dan kehidupan kita ini adalah berkat Tuhan. Taman Eden dipenuhi dengan berbagai sumber pemenuhan bagi kebutuhan jasmani dan rohani manusia ciptaan Tuhan. Di situ ada buah-buahan, bahkan ada pohon kehidupan. Di sana ada pemandangan yang indah dan ada hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kekurangan. Yang Dia rancangkan adalah berkat dan kesempurnaan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbung dan segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, asalkan engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Janji firman Tuhan ini saudara berlaku buat saudara dan saya sebagai umat yang ditebus oleh darah Kristus, di mana kita menjadi Israel rohani, yaitu umat pilihan Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini saudara, mari kita responi janji firman Tuhan dengan sikap yang benar. Pertama, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Janji berkat Tuhan disertai dengan suatu kondisi, yaitu supaya kita hidup menuruti firman-Nya. Karena itu saudara, jangan kita menyimpang kepada dosa, agar kehidupan kita senantiasa tetap ada dalam berkat Tuhan. Yang kedua saudara, jangan takut kehilangan atau kekurangan berkat. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan berkat atasmu. Sungguh luar biasa saudara. Artinya kita tidak perlu takut dan khawatir akan kekurangan berkat, sebab selalu ada berkat Tuhan yang akan tersedia bagi kita. Dengan caranya Tuhan, kita akan dicukupi bahkan berkelimpahan senantiasa. Sekalipun mungkin saat ini ada di antara kita yang tidak punya pekerjaan, yang di PHK,
usaha atau bisnis lagi menurun karena pandemi, tapi tetaplah setia. Jangan goyah iman kita. Percaya saudara, bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kita, sehingga kita tidak akan kekurangan. Yang ketiga saudara, bekerjalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan baik, penuh semangat dan sukacita. Dan yang keempat, milikilah prinsip hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Rajinlah dalam bekerja, pakailah hikmat Tuhan, bersikaplah jujur, setia, dan bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan kita khawatir akan hidup ini. Yang terpenting adalah kita selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memerintahkan berkat-Nya atas kita, atas usaha kita, atas keluarga, dan atas kehidupan kita, sehingga kita tidak berkekurangan satupun yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang sangat baik, dan karena itu kita tidak akan kekurangan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan hati kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau Bapa yang peduli dan yang memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau merancangkan yang baik, Engkau merancangkan berkat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kadangkala atau seringkali kami khawatir, kami takut dengan situasi, keadaan yang ada, sehingga hal itu membuat kami bimbang dan goyah. Tapi saat ini kembali iman percaya kami bangkit. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Berkat-Mu Tuhan perintahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup takut akan Engkau, menuruti perintah-Mu, setia dan taat kepada-Mu. Kami mau ya Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi. Saat ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami dan biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang susah dan yang berduka Tuhan hiburkan. Bangkitkan kembali iman, semangat dan sukacita mereka untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang ke depan. Dan bagi yang sedang mengalami masalah pergumulan hidup, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kemenangan dan Engkau memerintahkan berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.